sampai gue dijuluki Antek Microsoft waktu itu. Karena dari mulai kaos, kegiatan gue, seminar-seminar yang gue bikin tuh Microsoft semua. Makanya anak muda itu posnya gede banget. Mereka akan mimpin negeri-negeri ini, akan dipimpin anak-anak muda ini. But syaratnya adalah halo semua, gue Wafat Aftazani, host dari Ngobrol dengan Vero Veriska. Halo Bro Vero, apa kabar? Baik, udah lama banget ya? Lumayan lama banget kita nggak ketemu. Terakhir itu kalau gue inget tuh waktu dulu gue sempat jadi rektor, terus gue nelpon lu, gue nanya video editor, gue nanya apa, waktu itu lu masih di kantor sebelumnya lah. Terus kayak lu kan megang produk yang which is produk itu tuh megang semua orang yang bikin konten beginian kan. Betul. And then you give me a lot of references people, top lah. Makanya itu waktu lu nelpon, ayo. 2 tahun, 3 tahun yang lalu ya? 2020. 2020. Hampir 3 tahun. Awal-awal COVID. Awal-awal. Lu rektor termuda saat itu kan di Indonesia? Ada yang lebih muda, ada yang lebih muda kalau rektor. Tapi kalau universitas kayaknya termuda. Oke, amazing. Dan terakhir kita ngobrol kalau nggak salah lu lagi bikin acara waktu itu di Solo. Seingat gua kan. Oh iya, Solo. Yeah. Solo, iya. Lagi bikin acara di Solo, tapi sayangnya gue nggak bisa terbang ke sana at such a short notice. Tapi looking forward ke depannya. Banyak banget. Future events. Karena ini ngode, nanti ada banyak kesempatan juga, salah satunya di Jogja next. Oke, mantap. Nah di episode ini kita akan ngode bareng-bareng nih bro. Tapi mungkin kita bisa mulai dengan cerita sih bro. Gue pengen dengar sebenarnya cerita hidup lo. Kita udah sering ketemu, sering ngobrol, sering kerja bareng, tapi kayaknya gue belum dengar secara lengkap dari lo langsung. Your life's background. Gimana sih bro awalnya your early life dan bisa sampai di titik sekarang? Mungkin boleh cerita sedikit. Oke, tarik dari mana ya? Mungkin asal gue dulu ya. Gue tuh asal Pekalongan. Kalau lo tahu yang bikin batik gitu ya. Pekalongan, gue asal dari situ, kota kecil. Dulu gue itu satu bersaudara. Jadi gue anak tunggal. Jadi kalau ditarik lagi, diawali dari mungkin momennya adalah biasa kan bapak ibu lengkap ya. Bokap gue tuh udah almarhum sejak gue 1 tahun. Exactly 10 hari sebelum gue ulang tahun pertama, bokap gue meninggal. Jadi gue nggak pernah denger suara bokap gue, nggak pernah ada memori lah kayak gitu. Jadi kalau kalian semua punya bapak ibu, beruntung lah. Gue nggak punya gitu dari awal. Jadi gue dibesarin sama nyokap gue sampai sekarang. Dan di situ gue belajar banget tentang kerja keras sih. Jadi nyokap gue itu buat konteks ya teman-teman ya, kerja di pabrik sarung di Pekalongan banyak banget ya. Kalau sarung yang ada logo hewan yang lagi duduk, nah di situ kerjanya. Mulai ngode nih kita nih. Nah kayaknya cuma satu ya. Nah kerja di situ di bagian kasir ya bisa dibilang lah di bagian kasir. Terus habis itu karena kerja di pabrik ya gajinya kecil kan. Dulu gue sempet sering sakit-sakitan tuh. Akhirnya nyokap gue harus punya pekerjaan kedua dan ketiga. Jadi yang pekerjaan keduanya adalah jualan batik. Pekerjaan ketiganya adalah dagang sarung kayak gitu. Nah dari situ gue belajar langsung tentang kerja keras sih. Survival, kerja keras dan segala macam. Terus momennya adalah mungkin pivotal momennya waktu keluarga kita pindah dari Pekalongan ke Semarang. Waktu itu ceritanya nyokap gue tuh mikir kayak, gue alhamdulillah sih waktu SD kelas 1, kelas 2 tuh ranking terus. Tapi kan ranking 5 besar di Pekalongan ya. Dalam arti adalah persaingan di Pekalongan itu tidak seketat itu. Betul. Nyokap gue yang cuma lulusan SMA, mikir gini, nih anak kalau di sini doang, kesempatannya itu aja, saingannya gitu-gitu aja. Kita harus pindah deh ke Semarang. Pindahlah kita ke Semarang waktu gue kelas 3. Bener bro, gue biasa 5 besar di Pekalongan, gue langsung masuk 5 besar di Semarang dari belakang. Kayak gitu. Dari 40 siswa, gue 5 besar. Kalau enggak, 35 sampai 40 lah sekitar gitu. Kelihatan banget sih, dari situ cuma jarak Pekalongan Semarang aja, persaingannya udah beda banget. Kayak gitu. Belum ke Jakarta waktu itu. Belum ke Jakarta. Terus habis itu, gue ngerasa bener-bener wow, ini beda banget lah. Dan dari situ nyokap gue udah nggak jualan batik lagi, tapi jualan mobil, jual beli mobil buat nyekolahin gue. Dari situ gue belajar dagang sebenarnya, karena waktu nyokap gue jualan gue sering diajak gimana negosiasi sama pembeli,
gimana caranya kita meyakinkan mereka, gimana caranya ngeyakinin bahwa misalnya mobil Kijang yang ini sama sebelah walaupun sama-sama Kijangnya, sama-sama tahunnya, barang kita lebih bagus. Dari situ gue belajar banget menjual. Habis itu sekitar tahun 2000 gue pindah ke SMP. Ini momen yang gue inget banget tentang pendidikan ya. Jadi waktu itu gue pingin masuk ke SMP negeri. SMP di Semarang. Nah, SMP salah satu SMP terbaik di Semarang. Gue pengen masuk ke situ. Terus waktu itu ada SMP swasta yang juga sama bagusnya gitu. Yang harganya pastinya puluhan kali lipatnya gitu. Waktu itu nyokap gue, ibu gue tuh jualan mobil, terus bilang, kamu pinginnya sekolah di mana? Ya pinginnya yang murah aja, kita mampunya di situ. Enggak, kamu harus sekolah yang terbaik. Mana? Ya kalau yang terbaik ya yang swasta ini. Ya udah kamu masuk swasta. Bless your mom's heart, bro. Duitnya dari mana? Udah, kamu sekolah, mama yang mikirin duitnya. Nah, dari situ gue benar-benar mikir bahwa ya gue bisa dapat pendidikan tuh karena kerja keras nyokap gue. Waktu itu ingat juga momen dimana nyokap gue kan jualan mobil ya, habis itu jualan sarung, masukin ke waktu itu departemen store lah, di salah satu mall di Semarang. Itu benar-benar gue belajar tentang bahwa pintu itu nggak akan kebuka kalau lu nggak ngetok gitu. Jadi kita masuk ke suatu mall di Semarang waktu itu, terus nyokap gue bawa sarung buat sampel gitu ya. Terus dateng, mah mau ketemu siapa? Nggak tahu. Loh kita mau ngapain? Mama mau masukin sarung ini ke mall ini, ke department store ini. Emang kenal? Nggak kenal. Terus gimana? Ya kita tanya kayak gitu. Itu gue bener-bener lihat dari mulai dia nanya ke kasir, kemana, sampai ketemu manajernya dan akhirnya negosiasi. Hustle culture, kalau anak sekarang bilang hustle culture gitu. Tapi poinnya adalah motivasi nyokap gue ya survival, simply itu. Tapi gue belajar langsung, diajak langsung, akhirnya gue belajar nggak ada pintu yang kebuka kalau kita nggak ngetok. Kayak gitu sih. Nah dari situ kebawa terus sampai sekarang. Gitu lah. 2-3 pekerjaan sekaligus, hustling, sambil nyekolahin anak. Kita sebenarnya yang masih muda-muda ini, we don't deserve to complain. Kadang kita punya satu kerjaan aja, udah ngeluhnya sampai bagaimana. Jadi gue buat anak Gen Z yang sekarang lagi healing atau apa, coba reflect lagi, emang kerjaan lu seberat itu ya? Coba deh, nyokap gue itu kerja 3 pekerjaan. Kalau dia mau healing bisa tuh, tapi nggak sekolah gue. Ya kan? Gitu. Ini terkait dengan topik nanti mungkin gue sebenarnya juga pengen ngobrolin sama lo. Mental health versus mental strength. Iya kan? Tapi sebelum itu kita mau dengar juga story lu lu kuliah di UGM kan? UGM. Of course. Gimana itu ceritanya? Kuliah di UGM itu dulu sebenarnya gue nggak pengen masuk UGM. Jadi gue tuh kan dari kelas 2 SMP, gue tuh udah suka komputer. Akhirnya waktu kuliah, waktu SMA, gue sering ikut lomba-lomba komputer gitulah. Dan gue udah tahu bahwa gue pengen jadi software engineer dari awal. Dari awal lo udah tahu? Udah tahu gue. Jadi gue udah tahu karir gue itu pengen di IT. Ya dulu bukan software engineer ya. Pokoknya dulu pengennya di IT. Pengen komputer, gitu kan. Tapi gue udah tahu pokoknya pekerjaan-pekerjaan apa yang gue mau. Dan itu beruntung sih, karena teman-teman gue banyak yang masuk kuliah cuma ngikutin temennya aja kayak gitu. Gue udah tahu gue pengen di komputer industrinya. Terus waktu lulus kelas 3, gue UMPTN, SNMPTN ya zaman gue itu, kan harus milih jurusan ya bro ya. Gue itu alhamdulillah udah keterima UM-UGM sebelumnya, jalur ujian tulis gitu. Keterima UM-UGM jurusan teknik elektro. Ya karena gue anaknya ambi, pingin apa sih kalau komputer itu yang paling bagus apa sih? Katanya itu informatika ITB. Wah yaudah gue ngitemin informatika ITB lah. SNMPTN gue ikut itu. Gagal bro. Ya gitu, gue udah les ya kan. Zaman dulu kan les bimbel tuh ada yang bahkan yang paket yang jaminan pasti lulus gitu kan. Yang bayar lebih mahal gitu. Kalau tidak keterima uang kembali sekian persen refund gitu. Gue sampai beli yang itu gitu. Gak keterima kayak gitu. Shock banget gue. Tapi atas lu dapat refund gak? Ya refund, tapi kan bukan itu tujuannya kan. Teman-teman gue yang bikin shocking karena gini, teman-teman segeng gue banyak yang keterima di situ. Itu yang bikin gue agak insecure. Kalau teman-teman gue nggak keterima, nggak masalah dong. Ini keterima banyak gitu. Gila, gimana nih? Ya udahlah, akhirnya gue ke UGM lah sebagai pilihan kedua gue. Ya bisa dibilang waktu itu gue agak-agak kufur nikmat ya. Jadi lu ambil elektro? Ambil elektro. UGM, Karena banyak orang pengen masuk teknik, elektro, UGM, dan gue menjadikan itu pilihan kedua dan gue pengennya ke ITB tapi nggak keterima. Bahkan ya di tahun kedua UMPTN kan bisa diulang 3 kali tuh. Gue 2006 kan UMPTN pertama nggak keterima nih. Di tahun 2007 kan gue masih bisa ikut. Gue ikut lagi tuh. Gue ikut lagi dan di semester kedua tuh gue mikir
wah gue harus all out. Gue bener-bener pingin masuk ITB waktu itu, informatika. Gue harus all out. Gue deliberately niatin buang dalam tanda petik ya semester 2 gue. Semester 2-nya gue itu gue lebih sering ikut les bimbel lagi dan ngerjain soal-soal ya. Nah kuliahnya kan pasti harus dikorbanin kan. Gue pikir korbanin aja lah. IP gue semester 2 itu 1,95. Tapi lo tetap lulus sebagai salah satu lulusan terbaik kan? Nah itu gue udah hitung, itu nanti ada ceritanya. Tapi intinya adalah lo project gitu. Gue tahu untuk IP cum laude itu 3,5. Artinya ketika gue mau membuang semester 2 gue tidak boleh lebih rendah dari IP 1,8, 1,75. Artinya apa? 1,9 masih masuk proyeksi gue, aman. Itu rata-ratanya project gitu. Jadi bukannya ngebuang asal buang doang, tapi gue harus membuang semester 2 gua tetapi tidak boleh rendah dari 1,8. Karena kalau lebih rendah dari 1,8 even though di semester berikutnya gua AB itu susah tuh gua 3,5. Jadi gua udah ngitung sebenarnya. Long story short, gua ikut UMPTN lagi. Nggak keterima lagi. Dari situ berarti memang garis tangan gua ya di situ. Iya. Pasti bersyukur dong lu di UGM. Later on, akhirnya gua di situ percaya bahwa kita bisa merencanakan, tapi Tuhan tuh punya rencana buat kita. Banyak kejadian-kejadian besar di hidup gue itu terjadi justru di UGM. Agree. Dan looking back pasti kan sekarang banyak door of opportunities as we know karena lu dari UGM. Iya kan? Sama termasuk apa yang gue kerjakan sekarang itu kan juga kan beliau kan juga lulusan UGM, banyak orang juga UGM juga. Betul. Mungkin kalau gue di ITB ceritanya berbeda. Iya, beliau ini siapa? Apa kita mulai ngode lagi? Enggak lah, orang yang gue sangat gugu dan tiru dan ikut. Your mentor lah ya. Tapi sebelum itu semua lu kerja di Microsoft kan? Dan lu udah involved sama Microsoft dari zaman pas lu masih kuliah di UGM. Gimana? Ya itu ceritanya. Jadi dilalah ya kalau orang Jawa bilang, ternyata kebetulan di tahun 2007 di mana gue tertolak 2 kalinya di ITB Informatika, Microsoft dan UGM tuh kerja sama. Dulu ceritanya Bill Gates ketemu sama Pak Presiden SBY. Pak Presiden SBY ngelobi Bill Gates, buka dong Microsoft Research di Indonesia. Bill Gates assess ternyata Microsoft Research dibukanya di India, tapi karena udah ngobrol sama Presiden, dibukalah Microsoft Innovation Center. Di 4 kampus waktu itu, UGM, ITB, UI, sama ITS. UGM termasuk salah satunya. Dibukalah di situ. Terus kemudian gue sering ikut kegiatannya di situ, dan akhirnya dari situ gue kenal banyak orang Microsoft, dan gue sering ikut kegiatan Microsoft lah ya. Sampai gue dijuluki Antek Microsoft waktu itu. Karena dari mulai kaos, kegiatan gua, seminar-seminar yang gua bikin tuh Microsoft semua. Dan di zaman itu Microsoft versus open source kan, kalau ingat di tahun 2007, 2008, 2009 kan itu. Jadi udah, wah Vero nih Linux. Itu tuh Vero tuh Microsoft banget lah, kapitalis banget lah kayak gitu. Tapi ya nggak apa-apa. Tapi dari situ gua akhirnya banyak kenal orang Microsoft gitu. Dan itu langsung setelah lu lulus lu join Microsoft. Jadi ceritanya 2009 gua ikut kompetisi software design. Kompetisi itu alhamdulillah gue lolos 5 besar dunia. Gue bikin waktu itu software buat anti trafficking lah. Dan sebelum gue skripsi, gue ditelepon sama salah satu direktur di Microsoft, Per, lulus udah ada rencana kemana? Belum ada Pak. Yaudah, kalau udah selesai, telepon saya ya. Kita ada opening buat kamu, kayak gitu. Ternyata dari kompetisi itulah nama gue sering didengar di Microsoft, dan akhirnya gue ditelepon. Dan ketika setelah saya lulus, H+1 gue disuruh ke Jakarta. Itu gue belum wisuda, kayak gitu. Ya udah, the rest is history. Berapa lama lo di Microsoft total? Lama banget, 11 tahun. 11 tahun. Sekarang udah nggak di Microsoft? Udah enggak. Sekarang full di Pijar Foundation. Gimana pengalaman lo selama 11 tahun di sana? Wah, gue jujur berhutang banyak sama Microsoft sih. Microsoft itu perusahaan yang membentuk cara gue berpikir, bersikap, bertindak. Jadi dari mulai the way I think, the way I strategize itu kebentuk banget. Sebelum di Microsoft tuh gue anak muda yang sporadis. Wah ini keren, ayo kerjain, ini keren, ayo kerjain. Tapi bos pertama gue di Microsoft itu membantu gue menstrukturkan pikiran gue. There are a lot of good ideas, but nggak semua ide itu harus di-pursue. Lo harus bisa prioritize, lo harus bisa lihat mana best bang for the bucks, mana yang hasilnya kecil, investasinya kecil, hasilnya gede. Wah itu berhutang banget sih gue.
mencoba mengidentify mana yang effort 20% tapi impact 80% dan lain-lain kan. Banyak orang bilang Microsoft is the best business school, and I think that's true. Iya. Especially now, I think Microsoft has made tremendous leaps in recent years. Indikatornya gampang sih, waktu masuk per saham per lembar $25, which is alhamdulillah gue dapat di harga itu. Sekarang 300 bro. Happy lah. Thanks Nadella. Iya, thanks Nadella. Lo masih hold? Masih hold. Sebagai employee kan kita dapat stok ya kan. Waktu pertama kali di hire dapat, setiap performance review bonusnya milih mau cash apa mau stok. Gue mikir kalau cash kan duit beli kopi habis. Tapi kalau stok kan ya udahlah ya. Kayak anggap aja uang hilang. Ternyata bener. Waktu 2000 berapa awal-awal 2010-an awal itu sekitar $24-25, sekarang $300. Artinya kalau lu punya uang misalnya dulu 10.000, udah 100.000 sekarang lebih, ya kan? Iya. Ya sama pengalaman kita mirip-mirip. Gua kan juga di Google 5 tahun. Dan sebelum di Google gua ya sama seperti lo, sporadis. Jadi banyak yang sifatnya emotional as opposed to logic. Dan di sana juga gua belajar how to think through ideas, ya kan? Prioritization, stack ranking, ya kan? And then executing through people dan lain-lain itu gue belajar di sana. Dan mirip kayak lo juga, waktu gue ke Google itu bisa dibilang I lost around 80% of my cash compensation. Jadi penghasilan cash gue tuh berkurang 80%, semuanya stok. Tapi nggak nyesel karena dari gue join 2017 sampai gue resign 2022, harga saham Google mungkin sekitar 5 kali waktu itu seingat gue naiknya. Apalagi Google sekarang ngeluarin yang AI Barn itu kan. Barn, gila juga itu. Tapi kayaknya belum punya OpenAI, belum kayak OpenAI kayaknya. Ya let's see lah, it's gonna be interesting war. It's gonna be interesting war. It is gonna be interesting. Dan yang akan benefit ya kita sebagai user, customer, partner dan lain-lain, ya kan. Oke. Jadi kalau sekarang udah nggak di Microsoft, di Pijar Foundation. Sibuknya apa? Pijar Foundation. Jadi gue nggak di Microsoft 2021. Terus 2021 gue bikin Pijar Foundation. Nah, boleh cerita nggak awalnya gimana dan Pijar Foundation itu apa? Jadi Pijar Foundation itu filantropi. Sebenarnya kalau secara legalnya yayasan, tapi kita sebetulnya filantropi. Bedanya apa sih filantropi, non-profit apa segala macam. Kalau filantropi ya kita harus giving back to society kan. Terus giving back-nya berupa apa kayak gitu ya. Kita berupa program, activity dan aktivitas-aktivitas yang bisa mengkatalisasi banyak sektor lah. Premisnya tuh gini, bahwa Pijar Foundation itu nama legalnya itu Yayasan Pijar Masa Depan. Kata masa depan itu jadi kunci. Jadi kalau lu di luar itu ada namanya istilah futurist bro. Futurist. Jadi futurist itu adalah orang atau instansi yang berusaha untuk memprediksi masa depan akan kemana dan berusaha untuk menyiapkan langkah-langkah strategis menghadapi masa depan tersebut. Anticipate and also embrace the trend and opportunities. Kita ngelihat bahwa Indonesia ini kan semua pada bilang Indonesia emas nih pinginnya. 2045 tuh 20 tahun lebih dari sekarang. Dan yang orang lupa, tahun 2045 tuh kita udah tuir-tuir bro. Gua 2045 tuh udah 55 tahun loh. Ya belum tuir lah kalau dalam konteks politik dan pemerintahan. Iya bener sih, tapi intinya 2045 gue tuh 55 tahun. Generasi yang memegang tampuk kekuasaan sekarang 2045 mungkin udah check out dalam arti apapun kayak gitu kan. Nah katanya 2045 ini kita mau jadi negara 5 besar ekonomi dunia. Tapi ada satu milestone yang penting yang lebih dekat yang orang nggak banyak bahas. 2030. 2030 itu bonus demografi kita udah mulai habis. Kita kan sekarang muda banget nih, semua pada gadang-gadang banyak orang muda, anak muda. Tapi 2030 itu kita udah mulai jadi aging society kan, mulai turun. Gua 2030 udah mulai 40. Namanya orang tua pasti udah mulai menurun produktivitasnya, udah mulai sakit-sakitan, jadi beban negara nih kita nih. Nah, harusnya 2030 itu kita udah bisa jadi negara 7 besar ekonomi dunia. Kalau enggak, kita kalau nggak gagal kelewat nih kereta 2030 ini, kita bakal jadi negara menengah selamanya, Bu. Selamanya kayak gitu. Gitu aja. Iya, selamanya kayak gitu. Artinya 2030 ini kan cuma 6 tahun lagi kan. 7 tahun lagi, 6 tahun lagi. Nah, itu yang kita mau sasar di Pijar Foundation. Gimana sih caranya kita 6 tahun ini bisa accelerate? Nggak business as usual. Kalau kata Pak Jokowi kan jangan business as usual. Tapi kita sadar bahwa merubah pemerintahan apapun itu sulit. Artinya apa? Mereka tuh butuh mitra kan di luar. Kitalah mitra itu yang mengkatalisasi banyak hal. Nah, dalam analisisnya kita, di masa depan itu tren akan datang dan pergi.
Tapi kita nggak bisa dong megang sesuatu yang datang dan pergi. Kita harus ngelihat apa yang akan stays. Harus ada. Kita ngelihat 4 nih. Betul. Energy, food and agriculture, health, sama education. 4 sektor ini itu nggak akan pernah lekang dimakan zaman. Energi nggak mungkin kan. Energi cuma berpindah aja nih dari fosil ke clean energy. Betul. Terus kemudian food. Kita ada 8 miliar manusia di dunia, ketersediaan pangan cuma 6 miliar. Artinya bakal ada orang yang kelaparan kalau kita nggak mikirin ini. Iya. Health sama juga. Pandemic ngajarin kita bahwa rasio antara orang yang sakit dengan rumah sakit yang ada tuh kurang. Artinya gimana ya kita bisa predik kita bakal butuh dokter seberapa banyak, Betul. fakultasnya apa, spesialisasinya apa sebelum permasalahan kesehatan terjadi. Betul. Dan yang terakhir pendidikan. Menurut gue kan pernah jadi rektor ya. Di Indonesia tuh udah banyak banget universitas. Ada sekitar 4.700 perguruan tinggi. 4.700. Sebanyak itu bro. Sebanyak itu. Nah, artinya sebenarnya kita nggak perlu bikin baru lagi. Tapi yang kita perlukan adalah gimana orang-orang yang kuliah ini itu nggak cuma belajar yang ada di buku, tapi belajar street smart. Jangan jadi book smart. Karena kan AI lah misalnya. AI udah lebih book smart. Men. Iya. Ini gue kasih tau ya. Minggu lalu, ini real story nih teman-teman. Minggu lalu gue ngajarin salah satu penjaga kebun dari kebunnya teman gue pakai ChatGPT. Karena dia harus dikasih tugas sama bosnya, ini gimana nih lahan kita bisa produktif. Nanya, Mas Vero gimana idenya? Gue tunjukin ChatGPT. Coba Mas tanya. Tapi kan saya nggak bisa bahasa Inggris, bahasa Indonesia aja. Tanya nih, saya ceritain dulu Mas, saya memiliki lahan sekitar hektar, ditanamin ini, posisinya di sini. Pertanyaannya apa Mas? Bagaimana ya bisa lahan ini produktif? Tanda tanya, enter. Dalam kurang dari 30 detik dia bisa langsung dapat jawabannya. Langsung dapat plan-nya. Dan akhirnya dia bisa bikin proposal, copy paste ke Word gitu ya. Habis itu jadi. Nah, bayangin dokumen ini kalau diserahin ke sponsor lah ya, BUMN apapun itu, keren kan? Padahal mungkin yang bikin ini cuma lulusan SMP. Convincing. Artinya apa? Dulu mau bikin dokumen yang convincing itu lo harus lulusan Cambridge lah kayak lu. Sekarang bos, dia nih anak SMP, lulusan SMP bisa bikin dokumen yang sama kayak lu. Tanya AI. The question is, relevansi kita kuliah di Ivy League apa dong? Ketika orang yang lulusannya SMP bisa bikin barang yang sama kayak kita. Di satu sisi lain, ya ini demokratisasi. Di satu sisi lain, relevansinya perguruan tinggi apa dong terus? Nah ini harus dijawab nih. Jadi 4 bidang itu yang kita fokusin ya di Pijar Foundation. Pendidikan, kesehatan, energi, sama makanan dan agriculture. Gitu sih. Menurut gue 4 sektor ini penting, especially sekarang trennya anak muda. Gue sempat lihat statistiknya kemarin, birth rates kita tuh udah mulai nurun. Dan sekarang gerakan-gerakan perspektif seperti being child free dan lain-lain itu juga mulai berkembang di Indonesia. Dan orang juga semakin menunda pernikahan, kehamilan. Artinya kan nanti akan ada satu titik di mana di Indonesia yang butuh jaminan sosial akan lebih banyak dibanding yang produktif. Iya kan? Seperti yang terjadi misalnya di Jepang sekarang. Makanya 4 sektor ini sangat crucial, ya kan? Penting Jepang banget habis bro. Buat disiapin dari sekarang. Jepang habis bro, anak mudanya bro. Kita harus bisa belajar kan dari apa yang kita lihat di Jepang sebenarnya gitu. Gua waktu itu tahun lalu ya diundang meeting sama kabinet office-nya Jepang. Pijar Foundation diundang sama kabinet office Jepang. Mereka minta tolong kita apa coba? Mas, ya bukan Mas ya, pasti kayak istilahnya mereka itu, Vero-san, kita butuh untuk buka pipa-pipa research di Asia Tenggara. Because we are running out of youth to research. Jadi mereka tuh udah meng-outsource researchnya mereka ke kita, bro. Kayak gitu. Jadi Jepang itu udah habis anak mudanya. Sama-sama. Gue juga sempat ngobrol sama teman gue di Jepang dan mereka sekarang berusaha merubah pola pikir tentang imigrasi juga gitu. Karena kalau mereka nggak bisa susah give birth to new talent, mungkin yang bisa mereka lakukan adalah import, ya kan. Dan sekarang ini dilakukan sama Inggris. Kemarin gue lihat mereka bikin visa khusus untuk graduates from top 50 universities. Bener-bener literally nggak ada requirement lain. Kalau lu lulus dari salah satu kampus top 50 dunia, you can come in to the UK. Bahkan nggak harus punya kerjaan. Jadi bisa nganggur selama 2 tahun di sana. Ketika kita lagi sambil nyari kerja dan lain-lain, itu bisa tinggal di sana. Butuh orang banget ya? Sebutuh orang itu kalau menurut gue sih. Dan ya problem ini, aging society ini memang di negara-negara maju ya. Kita kan belum bisa dibilang negara maju, negara berkembang. Tapi it's clear that we're moving there gitu kan. Jadi harus disiapin memang hal-hal kayak gini.
Ya. Agree. Oke, terus kalau lu sendiri tapi ngelihat potensi buat yang masih muda sekarang. Oke, kita bergerak ke arah sana, tapi yang masih muda di Indonesia juga masih banyak kan? Ya. Sepertiga dari penduduk Indonesia itu di bawah 18 tahun, based on our research. Potensinya bagaimana? Apa yang harus diperhatikan sama pemuda-pemudi Indonesia? Menurut gue potensi anak muda di Indonesia tuh gede banget, tapi dengan syarat ya, dalam arti gini. Satu, tadi lu bilang bahwa sepertiga ini anak muda, yes betul. Dan ini kalau gue bicara data juga, ada di BUMN dan juga di pemerintahan itu, gue nyebutnya 10-year gap. Sempat mereka itu tidak merekrut selama 10 tahun. Oh ya? Artinya apa? Saat ini yang berada di dalam top leadership, eselon 1 lah atau apapun itu umurnya mungkin 50-ish. Dan kalau lu pahami retirement age atau usia pensiun di BUMN atau di pemerintahan itu kan 55-58. Artinya apa? Dalam waktu 3 tahun sampai 5 tahun ke depan banyak orang ASN yang akan check out karena pensiun. Ketika eselon 1-nya check out, eselon 2 naik dong. Nah, disinilah berarti kalau di atasnya ini umurnya 55, dikurang 10 tahun berapa? 45. Gitu loh. Artinya orang-orang yang 45 ini akan mau nggak mau, suka nggak suka, dipaksa naik ke level yang paling tinggi. Sekarang kalau misalnya siap nggak siap, let's say tiap jenjang promosi ini 5 tahun, artinya kan 45, di bawahnya 40, bawahnya 35. Artinya orang-orang yang umurnya 35 yang zaman bapak-bapak kita dulu mungkin masih karirnya belum apa-apa, terpaksa harus jadi eselon 2, eselon 3. Ini posisi penting loh. Artinya apa? Suatu keniscayaan anak muda akan memimpin. Data mengatakan kayak gitu, prediksi gue mengatakan kayak gitu juga. Karena kosong nggak ada lagi, orang udah pada check out gitu kan. Dan umur 45 itu sebenarnya sekarang ya milenial ya. Kita. Ya kan early millennials ya. Kita bro. Kita kan late millennials. Kita kita dulu dianggap wah fair, kok anak muda. Kalau yang early millennials kan udah 40-an kan sekarang umurnya. Iya. Makanya anak muda itu posisinya gede banget. Mereka akan mimpin negeri-negeri ini, akan dipimpin anak-anak muda ini. But syaratnya adalah satu, skill lo ada nggak? Kedua, leadership lo ada nggak? Gini, banyak orang gue amati pinter, anak muda-muda kita pinter banget. Tapi leadership dengan kepintaran itu tidak selalu korelatif gitu loh. Ada orang pinter banget tapi nggak bisa mimpin. Ada orang yang biasa aja tetapi bisa mimpin kayak gitu. Nah, kepemimpinan ini kan masalah wisdom dan hati ya bro ya. Lu boleh pinter tapi lu nggak bisa mencurangi satu hal, yaitu adalah experience. Nah, di sini lalu harus belajar dari yang tua sebelum mereka check out. Kayak gitu. Jadi lu harus belajar gimana sih trik-triknya, gimana sih jalan-jalannya. Jadi lu nggak perlu kecemplung di lubang-lubang yang sama gitu loh. Jadi gitu. Jadi anak muda ini memang pintar, tetapi mereka tidak punya experience. Mereka harus belajar dari yang tua dan mau mendengarkan. Mereka harus mau dengerin gitu. Dan satu lagi nih, dengan adanya AI dan macam-macam teknologi yang maju-maju ini, sebetulnya yang terjadi adalah lapangan pekerjaan akan makin dikit. Betul. Karena kan namanya perusahaan pasti harus menghemat budget dong. Of course. Contoh, dipijar aja gitu. We would know. Ya, dipijar aja gitu. Kita mau bikin kantor bro, baru di Jogja misalnya. Bikin kantor dulu harus apa? Konseptornya siapa? Arsiteknya siapa? Interior designer siapa? Tiga ini udah mungkin ngabisin duit ratusan juta gitu kan. Lu tau nggak? Kemarin kita pakai Midjourney. Itu cuma ngasih prompt. Kita mau bikin kantor dengan style kayak gini. Dikasih desain dan 20 second keluar di render high res. Gua liatin nih sama arsiteknya. Wah mas, gini caranya separuh kantor saya hilang mas. Kenapa? Konseptor gone. Ya kan, interior designer gone. Karena dengan kayak gitu kan kita bisa tahu, wah kalau mejanya bentuknya begini ya beli aja di sana. Langsung gitu loh, we go right to the supplier. Artinya apa? Semua otomatisasi ini sebetulnya yang terjadi adalah mengurangi jumlah tenaga kerja. Artinya apa? Di banyak sektor, perusahaan nggak akan butuh karyawan sebanyak itu. Betul. Anak mudanya banyak, semua butuh kerja, tapi lapangan kerjanya semakin sedikit. Mesin. Jangan protes karena that's just how the world is gonna be, gitu kan. Yang bisa kita lakukan adalah ya sudah, kita harus cari tempat di mana mesin tidak bisa melakukan. Menurut kita, the future is entrepreneurship. Kalau dulu kan, mau jadi pengusaha, entrepreneur tuh adalah pilihan. Nanti di masa depan bro itu keharusan. Kayaknya lama-lama wajib ya. Wajib. Kalau enggak lu nggak bisa hidup. Oke. Dan ini yang menjadi misi besar dari Pijar Foundation itu ya. Tapi gue penasaran. Transisi talent. Pijar Foundation ini idenya siapa bro? Ya ide kita lah.
Kita itu siapa? Kita ini lah. Nggak, jadi pastinya gue kan kita itu gue sama teman-teman dan juga mendapatkan dukungan juga lah dari para yang udah lebih senior dari kita gitu loh. Betul. Kita punya concern yang sama dan akhirnya kita memperoleh dukungan yang yang total. Yeah. Dan akhirnya adalah Pijar ini dan dalam waktu 1,5 tahun, alhamdulillah growth kita lumayan banget. Lumayan banget. Dari yang lebih senior ini siapa bro? Kalau kita boleh tahu. Beberapa orang yang kita anggap sebagai mentor lah. Kayak lu kan juga punya mentor juga segala macam. Everybody gak akan bisa. Ya samalah. Semua orang kalau punya ide nggak cukup. Harus ada investor kan kalau divisi kan. Kalau di kita juga ide nggak cukup. Kita punya idenya tapi harus ada yang support. Ya kita ke kanan kiri. Harus ada pattern lah ya. Iya ada patternnya dan pattern itu akhirnya membawa pattern-pattern lain dan kita menjadi satu keluarga sekarang. Dan hebatnya namanya kan nggak keluar ya. Artinya memang misi yang dibawa oleh patron ini berfokus pada foundationnya ya kan. Tanpa mereka kita fokus sama misinya sih. Sama misinya. Sama misinya. Jadi yang kita gedein adalah misinya. Bukan orang yang ada di dalamnya atau apanya. Jadi misinya itu. Nah yang gue lihat sayangnya kebanyakan gerakan-gerakan yang ada di Indonesia, bukan semuanya ya, tapi beberapa gue ngelihat itu fokusnya adalah memperbesar siapa yang membuatnya, figurnya kayak gitu. Akhirnya misi dan juga kelembagaan dari si organisasi ini jadi nomor dua kan kayak gitu. Betul sih, kayaknya memang kebanyakan seperti itu. Iyalah, maksudnya tanpa menyebut nama kan kita menganalisis juga. Tapi kalau mau kode boleh juga bro. Apalagi nih mau pilpres bro. Ini banyak banget lah, nanti lu lihat nih teman-teman, nanti kan mau pilpres nih pasti ada tiba-tiba siapa bikin apa. Nanti yang akan membedakan adalah apakah organisasi itu didirikan untuk menjadi kendaraan, apakah organisasi itu didirikan karena memang punya misi yang mau ada pilpres, mau nggak ada pilpres tetap jalan, kayak gitu. Yang akan bertahan, yang bagus, yang nomor 2. Agree. Dan selain di Pijar Foundation, lu juga di ID Next Leader. Itu dari dulu tuh. Itu dari sebelum gue bikin Pijar Foundation. Dari Pijar Foundation kan? Dari 2019 akhir. Dan itu tujuannya selaras lah ya dengan apa yang sebenarnya ID Next Leader itu muncul karena gue ngelihat satu pola sih sebetulnya. Jadi dulu gue bikin ID Next Leader itu setelah pilpresan itu selesai 2019. Terus gue melihat betapa polarisasinya kita sebagai bangsa gitu kan. Tetapi gue melihat satu pola juga terkait anak muda gitu. Anak muda itu ada yang sangat ekstrim ke politik, ada yang sangat ekstrim ke cuan dan ada yang cuek banget gitu kan. Ini ekstrimnya begini nih. Tapi ternyata di tengah-tengah itu ada anak muda yang sangat besar sekali masa dan volumenya, yaitu orang-orang yang bodo amat sama politik. Ya cuan juga mereka secara ambinya nggak ambi-ambi banget, ya average youth gitulah, bayangkan, yang lempeng aja gitu. Tapi mereka punya concern dan mereka wanting to do something gitu. Dan ini vast majority-nya mungkin seperti itu. Silent majority ini malah kayak gitu. Akhirnya gue bikinlah ID Next Leader. Intinya adalah bahwa kita mencoba menjembatani anak muda untuk mengambil kepemimpinan di dalam bidangnya masing-masing. Kepemimpinan itu nggak perlu kok lu jadi pejabat atau apa, itu terlalu kecil. Tapi kepemimpinan itu intinya adalah ada lu sama nggak ada lu tuh dunia berbeda nggak sih? Itu yang kita mau tanamin. Makanya kita banyak bikin mentorship kan. ID Next Leader itu di awal-awal gitulah. Alhamdulillah kita sudah di 30 provinsi sekarang. 30 provinsi? Iya, udah punya kayak semacam sekre gitu di 30 provinsi itu. Berapa orang tuh sekarang timnya ID Next Leader? Wah, kalau tim sih 200 ada sih kayak kayak ininya lah pengurusnya. Tapi kalau semacam networknya kita so far data terakhir 60.000 ada kayak gitu. Tapi itu sesuatu yang gue bikin sambil jalan santai gitu loh. Jadi bukan sesuatu kita harus gini-gini, jalan aja lempeng gitu. Nah, kalau Pijar Foundation dan ID Next Leader sebenarnya dua-duanya tujuannya kan untuk mempersiapkan anak muda ya. Mempersiapkan mereka nanti untuk mengambil tongkat kepemimpinan. Memang menurut lo pemimpin seperti apa sih yang Indonesia butuhkan? Menarik yang kayak gimana? Gue ngeliat trennya dulu ya. Pemimpin yang dibutuhkan Indonesia, kita ngeliat dunia yang kita hadapin dulu. Dunia di masa depan tuh kan makin gak jelas ya. Makin berubah cepat segala macam. Artinya kepemimpinan yang satu praktikal. Jadi bukan orang yang jago dalam berteori atau berkonsep, tetapi do and do.
kayak gitu. Karena teori itu kan selalu terlambat dibandingkan dengan inovasi. Jadi kita butuh orang yang idenya out of the box, bisa ngelihat dari sudut angle yang berbeda, dan lebih penting lagi bisa ngerjain gitu loh, bisa follow through, bisa execute, dan bisa make things happen gitu. Itu yang pertama sih. Jadi lebih penting eksekusi atau narasi? Eksekusi menurut gue. Menurut gue penting eksekusi, penting banget. Karena no matter how good your strategy is, kalau eksekusinya jelek, ya nggak akan kejadian kan. Tapi ada yang berpendapat juga, sebagus apapun eksekusinya, kalau nggak ada narasinya, nggak akan means anything juga. And history will not record it. Lu setuju atau nggak? Oh, menarik. Let me think. Menurut gue gini sih, narasi itu adalah produk dari eksekusi ya. Bukan eksekusi produk dari narasi. Gini, kalau kita bernarasi kemudian bereksekusi, artinya adalah ya kita punya suatu konsep yang udah kita kunci duluan, baru kita execute gitu kan. Sedangkan mungkin dunianya udah mulai berubah gitu. Sedangkan menurut gua yang penting eksekusi dulu. Narasi itu akan muncul belakangan. Misalnya harus dynamic ya. Jadi misalnya gini, lu bikin podcast ini deh gitu. Ya execute aja kan, podcast aja dulu. Perkara narasinya gimana, ya lihat nanti tamu-tamu yang datang gimana, yang mengiyakan dan menolak bagaimana. Oh ternyata yang mengiyakan datang ke podcast gue tuh kayak begini. Akhirnya ya ini narasi kita kayak begini. Kalau di tag kita bilangnya iterate. Iya benar. Gak usah kebanyakan PR di segala macam. Jadi launch iterate. Kayaknya memang kepemimpinan di masa depan itu ya yang lu sebut tadi, iterate aja, execute. Pasti gak akan sempurna, benerin gitu terus. Jadi kepemimpinan di masa depan itu nyaman dengan perubahan yang konstan. Buat gue kayak gitu. Dan komunikasi penting karena gini, dia kan memimpin pasukan nih, dia memimpin rakyat. Ketika perubahannya cepat, komunikasi dari atas ke bawah juga harus sering gitu kan. Karena kan kita belok kiri, kanan. Kalau yang dipimpin nggak ngerti kenapa kiri kanan, kayak lu naik angkot lah, tiba-tiba ngepot kiri kanan. Mabuk kan kayak gitu, kecuali ketika guys kita mau ngepot kiri ya, siap-siap ya, oke pegangan set, ngepot kanan ya set, nggak mabok gitu. Jadi komunikasi itu penting banget dan banyak orang pintar tetapi tidak bisa membungkus komunikasinya dengan mudah. Bayangkan misalnya ini problemnya orang pintar ya, karena the more education you have, the more knowledge you have, lu tuh punya tendensi untuk ngeluarin kepintaran lu keluar orang lain gitu. I see. But remember, externalize. 58% anak Indonesia itu berusia produktif Indonesia itu lulusan SMP ke bawah. I see. Orang kayak lu itu udah 1%, even 0.5% of Indonesian. Orang kayak kita. Orang kayak lu lah. Kan, lu Ivy League, gue kan kamus-kamus pada umumnya lah. Nggak ngaruh kan sekarang Ivy League udah gitu ya? Tersaingi dengan AI kita kalau lihat tadi. Iya makanya proposal kalian sama yang tadi gue cerita anak SMP itu udah sama gitu kan dengan AI. Bedanya. Nah mengingat semua ini 2024 gimana bro? 2024 adalah tahun depan. Apa nih pertanyaan lo? 7 bulan lagi bro. Iya 7 bulan lagi ya. Iya. Apa yang lo mau tahu? Kode dari lo. Aduh. Enggak lah, 2024 buat gue akan menjadi tahun yang menentukan sih. Karena gini, ini banyak, kalau udah lihat data lah, lihat data voter kita kebanyakan muda kan. Now, teman-teman muda yang ada di belakang layar ini, yang kalau teman-teman nggak lihat, yang di belakangnya tim Wavan yang muda-muda semua, ini bakal mimpin negara ini gitu kan. Dan mereka dapat kesempatan untuk menentukan nih sekarang, bukan ditentukan. Artinya apa? Artinya adalah ya ini momen kita untuk menentukan. Dan menurut gua, ya terlepas dari siapapun yang jadi, menurut gua sih keberlanjutan itu penting. Sama kayak lu bisnis lah. Kalau misalnya lu ada di fiscal year sebelumnya, lu achievement misalnya katakanlah revenue lu $1 billion. Fiscal year berikutnya kan lu harus $2 billion. Maintain, Iya kan? Maintain atau lebih tinggi gitu. Artinya apa? Keberlanjutan kan. Dan perubahan itu kan harganya mahal. Artinya reset button kalau kita balik lagi itu harganya mahal sebenarnya. Karena kita mulai dari nol lagi. Tenaga, biaya, segala macam. Artinya apa? Apapun itu harus berlanjut dan diimprove. Terlalu kecil ketika kita mikir A atau B, kanan atau kiri, si A atau si B. Tapi kita harus mikir bangsa ini harus ngelanjutin terus. Toh banyak banget perbaikan yang dilakukan kan sebenarnya. Jadi perubahan dengan harga mahal itu sebenarnya concerning. Jadi ya lebih baik kita melanjutkan. Iya. Ya kan. Bro Vero. Ya.
uang lebih banyak atau waktu luang lebih banyak? Waktu luang. Waktu luang. Kayaknya udah gak butuh uang nih berarti. Ya butuh juga lah bro. Tapi kalau suruh milih, waktu luang. Oke. Meeting langsung ketemu atau lewat Zoom? Ketemu ya. Ya, lebih ada feeling gregetnya tuh ada gitu. Connectionnya gitu. Emotionally dapat. Pantesan Jakarta tambah macet nih. Iyalah, kita tuh orang nggak bisa ini kok kalau nggak ketemu ngopi. Iya. Kalau nggak ketemu ngopi, jadi kopi apa teh? Kopi dong. Kopi. Padahal kadar kafeinnya katanya lebih tinggi teh. Iya. Ya pokoknya kopi itu pahit-pahit enak. Pahit-pahit enak. Apalagi kalau kopinya itu ditanam di sebelahnya cabai jadi pedes, ditanam sebelahnya apa jadi apa. Bisa begitu? Katanya sih gitu. Perlu dicoba kayaknya tuh. Jadi kalau kopi itu kan suka ada ini ya, notes. Oh fruity apa. Jujur ya, gue kan bukan orang yang cukup sensitif ya. Ya gue iya aja. Oh ini fruity ya. Ini ya. Ini berry ya. Maksudnya menurut gue ada bedanya, tapi gue tuh kan nggak bisa menjelaskan bedanya apa, tapi gue suka aja rasanya. Kopi ya, karena kalau nggak ada pahitnya enaknya nggak kerasa. Yoi. Ya kan? Nonton film atau baca buku? Film lah. Film? Kenapa? Baca buku, gue tuh nggak pernah tahan baca buku sampai selesai. Dan sekarang dengan AI itu bisa di-summarize bro. Betul. Ini menarik, karena dari dulu puluhan tahun, pinter dan wise itu identik dengan baca buku kan. Pada kenyataannya, gue juga kayak lo, gue nggak terlalu suka baca buku sebenarnya. Gue malah lebih belajar dari podcast orang, dari audiobook atau dari podcast yang di Spotify sih. Karena langsung spot on kan, kita kadang-kadang buku tebel ini nggak butuh semuanya kan, butuh soundbite-nya aja, dan kita kan masuk ke generasi soundbite. Jadi orang nggak memahami semua konteks isinya, tapi cuma kayak headline-nya aja. Nah, kalau kita bisa, misalnya buku satu tebel begini, kita bisa summarize dalam headline 5 minutes, that's all you need, right? Iya. So ini, Bro Vero, ada kode-kode terakhir buat viewer kita? Tentang apa? Terserah lo. Kode-kode, jadi gini, kita lagi bikin sesuatu yang keren lah di Jogja. Dan tadi waktu sebelum acara juga gue udah ngobrol sama lo. Nah itu gonna be one of the largest in Southeast Asia. I think let's work together on that. I think that's gonna be cool. Gue harus ke Jogja nih dalam waktu dekat. Thank you banget Bro Vero udah datang ke ngode kita bareng Vero Veriska. Thank you semua. Jangan lupa subscribe ke YouTube channel kita dan follow kita di Instagram dan TikTok juga.